Yo, balik lagi di channel YouTube Diskartes. Di video kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang hype juga, namanya adalah NFT, Non-Fungible Token. Kalau teman-teman kemarin kita udah tahu ya, ada kayak file, entah itu video, lukisan yang dijual di ekosistem blockchain, harganya jutaan dolar. Crazy, right? Nah, banyak banget soalnya yang nanya ke gua tentang NFT ini. Sebenarnya apa sih NFT? Apa sih non-fungible token ini? Gua akan kasih kayak analogi ya. Di dunia kripto, kalau misalnya kita tukeran nih, lo punya satu BTC, gue punya satu BTC, kita tukeran gitu, ya sama kan, kita dapatnya BTC dan BTC gitu. Hal yang sama gitu, nilainya sama. Tetapi ketika kita ngomong soal NFT, maka itu ada message pentingnya adalah unik ya. Jadi ketika gue punya satu NFT dan lu punya satu NFT, kita kalau tukeran, itu barangnya beda, barangnya lain. Nah, inilah yang membedakan NFT dengan produk lainnya yang ada di ekosistem blockchain. Gampangnya kalau misalnya pakai bahasa yang lebih simpel nih, gue punya Mona Lisa, lu punya lukisan lain juga. Jadi di dunia ini cuma ada satu lukisan Mona Lisa, dari seperti misalnya gue orang super tajir gitu kan. Nah, kalian bisa ngebayangin dengan cara seperti ini ya, tingkat keunikan itu dulu. Nah, kemudian gara-gara banyak yang nanya, mereka juga kebayang nih, gimana sih gue bisa jual beli NFT? Sebenarnya banyak banget ya website. Kalau misalnya kalian semua pengen tahu, ada yang namanya OpenSea, ada yang Rarible, ada yang Super Rare, dan macam-macam website untuk tempat jual beli NFT. Kalian bisa browsing sendiri nanti di Google. Ini gue kasih lihat contoh, mungkin kalian akan lihat beberapa draft, beberapa website untuk trading NFT. Kemudian harganya gimana? Coba lihat samping gue nih. Ting, ting, ting. Ini namanya Dragon dari CryptoKitties. Lucu kan? Kayak kucing gitu. Tapi harganya nih, kita nggak bisa peluk, nggak bisa uyel-uyel gitu, nggak bisa kita kasih makan, tapi produk ini, NFT ini harganya 600 ETH. Kalau misalnya dalam kondisi sekarang, let's say di kisaran 25 juta sampai 30 juta, berarti harganya 15 miliar. Padahal ini bisa di-download. Ini kan juga download nih. Bukan jadi milik gua, tapi di ekosistem blockchain pemiliknya itu habis beli dengan harga 600 ETH. Atau kalau kalkulasi 25 juta, 15 miliar. Wow. Ini gua kasih lihat CryptoKitties. Kemudian ini adalah si Dragon. Oke. Ada beberapa yang lucu juga, gue tampilin di sini website CryptoKitties. Nah, tuh kalian bisa ngeliat sendiri, ya kan? Kecil-kecil, lucu-lucu, tapi harganya nggak lucu sama sekali. Oke. Kemudian selain CryptoKitties, yang beberapa kali nyentuh rekor adalah seseorang yang pakai nama seni Beeple. Beeple ini gue kasih lihat gambarnya ke teman-teman biar kalian bisa memvisualisasikan. Ini Beeple, gambar dari karya dari Beeple ya. Nah, Beeple ini seorang artis. NFT tadi yang kalian lihat barusan itu laku 69 juta dolar. Tahu di mana lakunya? Di rumah pelelangan Christie. Christie ini nggak main-main, dia punya sejarah ratusan tahun di industri pelelangan. Nah, tapi nggak gampang jual NFT. Kenapa Beeple bisa laku semahal itu gitu kan? Itu bisa dapat rumah berapa hektar, bisa dapat mobil berapa biji. Kalau dibeliin cilok bisa berapa banyak? Ya nggak, Pen? Beli teh putih gitu. Beeple sudah terkenal di dunia seni. Itu alasannya. Fanbase dia sudah kuat banget. Jadi karakter yang kuat dengan projectnya yang everydays. Jadi si Beeple ini punya project untuk menghasilkan
karya setiap hari, dan project ini sudah berjalan 14 tahun. Itu wow banget kan, 14 tahun. Dan kalau kalian tahu, karya dari Beeple itu juga ada di LV, di Paris Fashion Week. Jadi pernah masuk ke brand besar juga, garapan dari Beeple. Ditambah dengan adanya booming NFT kemarin, jadi momen yang pas buat si Beeple ngejual karyanya dengan harga yang super fantastis, yang bisa digantikan dengan mobil-mobil sport, ya you name it lah. Nah, kemudian apakah segampang itu menjual, menghasilkan NFT? Enggak, gue udah coba. Jadi gue ngetes NFT ini dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan membeli salah satu NFT yang kemarin sempat terkenal juga, namanya dari Hashmesh. Kemudian yang kedua adalah membuat dan mencoba jualannya. Nah, ini gue kasih lihat videonya ya. Jadi ini adalah Hashmesh gue. Terus lihat nih, ada banyak banget yang menawar si Hashmesh. Dia laku karena yang ngeluarin NFT ini emang seorang seniman. Jadi meskipun yang nawar jauh di bawah harga gua beli, tetapi tetap ada gitu. Nah, ini beberapa sudah ada yang kadaluarsa karena udah lama nih nggak gua lihat lagi nih. Sementara ini satunya NFT yang gua coba produce, terus gua coba jual, ternyata nggak ada yang nawar. Gue coba jual dengan harga 2,5 ETH. Jadi kalian kalau misalnya ada yang mau beli NFT dari gue, sangat dipersilakan ya. Tapi ini adalah riset dari gue buat kita tahu, buat gue juga tahu, karena to be honest NFT ini baru gue pahami ya 3-4 bulan belakangan, karena selama ini gue hanya ada di kripto, belajar soal crypto coin selama beberapa tahun, tetapi NFT ini to be honest baru buat gue, jadi gue harus meriset, dan namanya juga riset pasti membutuhkan dana. Nah, untuk saat ini setelah gue pelajarin kenapa sebuah NFT itu bisa laku, itu ada 2 alasan. Yang pertama adalah memang yang ngeluarin itu adalah seorang seniman, punya story yang kuat, jadi nggak ngasal cuman bikin, upload, terus dapat duit, nggak bisa kayak gitu. Yang kedua adalah project yang diluncurkan itu menarik buat skala besar. Kenapa? Karena blockchain ekosistem ini kan adalah international community gitu kan. Jadi gue rasa harus ada kekuatan agar ada yang mau beli. Ketika orang dalam skala mayoritas besar ini menyepakati bahwa art dari si A, si B, si C ini memang bagus, terus memiliki value, maka harganya pasti akan naik. Tetapi ketika, lu siapa sih ngeluarin NFT? Ternyata bukan seorang yang punya background seni, cuman pengen dapat duit, ya itu akan susah banget diterima sama komunitas gitu. So, yang akan gue garis bawahi adalah semua orang itu bisa membuat NFT, bisa mengupload, bisa memint, tetapi tidak semuanya bisa layak dijadikan investasi. Jadi hati-hati dari kalian yang mau berinvestasi di NFT, kalian harus pahami dulu siapa yang ngeluarin, terus bagaimana journey dia, dan apakah layak untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama. Karena sangat susah sekali untuk dijual untuk saat ini ya, dengan harga yang naik gitu, karena bisa saja hype-nya akan hilang. Jadi itu aja dari gua, sampai jumpa lagi di video Discutters episode selanjutnya. Thank you and bye-bye.